Ayo, yuk. Yang kedua, manfaat bermajelis memberi ketenangan. Memberi ketenangan. Ibu tenang gak dengan adanya majelis? Coba kalau tidak punya majelis. Bu, 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 bu. Dengerin. Kalau ada yang meninggal ketika ada majelis, siapa yang mendaratkan? Mau nggak dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Lama ya? Lama. Gampang. Panggil 40 orang. Kumpulkan ibu-ibu 40 sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 2, 3. Yasinan. Kalau sendiri Yasin. Yasinan. tahlil sendiri tahlil bareng-bareng Tahlilan. hatam sendiri Hatam. bareng-bareng Hataman. mau nggak ada jenazah kita datang melayat mau nggak jenazahnya didoakan 70.000 malaikat kalau kita doain tapi kalau didoakan 70.000 malaikat mau atamkan Quran di atas jenazah caranya gimana? Kumpulkan di bidang ini 1 juz 2 orang jangan 1 juz 1 orang pasti rebutan juz 30 bagi 30 juz itu tapi 1 juznya berdua pasti enak gajinya berdua saling menuntun ada yang beneran ada yang kalau ngaji itu kok bisa gini bu ngajinya kok bisa berdua atau berkelompok one day one juz atau 1 juz berdua itu enak saling mengingatkan saling menuntun enak jamaah kayak saya selalu ini Masya Allah dia bagus banget bagus baju seragamnya dia benar ganti majelis taklim 2, 3 Majelis taklim. coba diulang Majelis taklim. yang ketiga bu 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 Ya. bu Ya. mau masuk surga Mau. datang majelis kalau Allah menghendaki satu daerah itu selamat Allah datangkan ustaz atau ustazah yang menuntun mereka untuk ikut majelis itu caranya ini tiba-tiba kita digerakkan hati kita dimudahkan hati kita untuk datang ke majelis saya tadi disuruh naik mobil jalan kaki saya sakit enaknya kemudian ini Amin. Alhamdulillah. tenang Tenang, sejuk. BPI. jemaah lanjut mau tahu coba kalau orang pengajian itu apa makna pengajian mengolah jiwa pengajian mengolah jiwa kalau raga yang diolah namanya olahraga tubuh kita ada 2 jiwa Raga. 2, 3 Jiwa, raga. coba diulang Jiwa, raga. sekali lagi Jiwa, raga. kalau yang diolahraga namanya olahraga kalau jiwa yang diolah namanya pengajian kalau orang malas olahraga bisa sakit badannya sakit raganya tapi kalau orang tidak pernah pengajian apanya sakit Hatinya. jiwanya kalau tidak sakit tahu nggak yang sakit jiwanya apa bertengkar sama tetangga lawan suami lawan orang tua pasti dia tidak pernah pengajian orang yang rajin pengajian rajin dengar nasihat
Betul tidak? Nasihat Allah lewat Quran, nasihat Nabi lewat hadis Nabi. Betul. Oh, yang ketiga, manfaat bermajelis. Yang pertama, jalan ke surga. Yang kedua, Menjadi kenangan. orang baru dua. Ya, Apa ini sudah empat? tiga. Yang ketiga, manfaat bermajelis adalah menegakkan agama. Sini, ketua sahabat yatim pimpinan, silakan masuk. Ayo. Nah ini pimpinannya sahabat yatim Pak Wali. Ini. Masya Allah, tabarakallah. Karena Pak Wali datang, pimpinannya datang juga. Masya Allah. Ini sahabat yatim hebat loh. 27 asrama, 15 provinsi, 15 kota, dan sampai ada cabangnya di seluruh Indonesia. Masya Allah ya. Jadi kita tidak susah-susah lagi. Tahu nggak? Sedekah itu kan ada aturannya juga. Nanti kita bahas. Ikhlas yang terbaik, sasaran tepat, jangan menyakiti, jangan mengikuti. Itu nanti kita bahas ya. Karena ini mulai ceramahnya. Pokoknya ceramah ini panjang. Anda puas, saya lemas. Yang pertama, Jalan ke surga. dua, Ketenangan. Untuk pengajian pasti tengah hidup terarah. Kalau tidak punya pengajian, Yang ketiga menegakkan agama. dari pagi sampai pagi. Untuk ini, ku menangis. Ini sinetron Indosiar. Tiga, 4. menegakkan Agama. tegak agama kita. 3. Paham salah orang-orang yang mau provokator, berita hoax, itu tidak akan kena kita. Aliran sesat, kalau itu punya pengajian aman. Alhamdulillah. Yang keempat, Ya. yang keempat, Lagi mikir nih, Ustaz ya. manfaat bermajelis, Pak, bermajelis. Yang keempat, pahala sholat. Pahala sholat. Selama ibu duduk, bapak duduk, Oh, maksudnya selama itu catatan amal kanannya bapak ibu itu bertuliskan sholat. Karena sholat itu bukan dilakukan, tapi didirikan. Makanya kategori mendirikan sholat 2, 3. mendirikan sholat. Kita mesti mengajinya. Berarti pendatang semua. Biasanya kalau usia muhajirin pas pendatang. Dari mana? Asli Lombok. Iya. Pedas. Lombok. Dari mana? Nah, dari Subang. Wow, mukanya kayak Korea. Bapak dari mana? Madaran. Sukabumi. Asli. Dari tadi. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. 5. Iya sama. Menegakkan Pahala sholat. yang keempat, Pahala sholat. sholat. Jadi sholat tidak boleh berhenti, nyambung. Jamaah. Bu kalau sholat ini, coba
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berapa kali salam? Salam ke kanan, Salam ke kiri. coba diulang. Salam ke kanan. Salam ke kiri. Sekali lagi. Salam ke kanan. Salam ke kiri. Berapa salam semua? Kenapa dua salam? Karena dalam salam memang ada dua. Salam pembuka, salam penutup. Coba diulang. Salam pembuka. Salam penutup. Makanya yang di kanan itu adalah salam pembuka. Yang di kiri itu salam penutup. Maksudnya Ustaz, kalau kita salat maghrib nanti gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat isya. Kalau kita salat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salat maghrib. Kata Allah, malaikat jagain ampaku dia ada rencana salat isya. Nanti kalau salat isya lagi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salat syafi. Jadi bersambung terus. Ulangi. Kalau yang di kanan salat pembuka, yang di kiri Salam penutup. Jamaah. 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 Dengerin. Karena khusus sholat itu ada 3. Bacaan, gerakan, isyarat. Ulangi. Bacaan, gerakan, isyarat. Bacaannya assalamualaikum. Gerakannya wajib. Bacaan, gerakan, isyarat. Bacaan nantinya itu tadi. Selamat datang. Jadi nggak usah lagi gini. Sampai baca. Udah paham? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah paham dalam artinya? Sekarang naikkan tangannya ke dahi. Baru usap. Kenapa diusap? Karena sholat itu doa. Ketika kita berdoa, kata Nabi, jangan turunkan tangannya sebelum diusap wajahnya. Karena di situ ada berkah. Makanya kalau kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi gini. Coba angkat tangannya semua. Simpan ke dahi. Dahi. Mana dahi? Turunkan melewati wajah sampai ke dada. Ulangi. Lewati sampai ke dada. Apa bacanya? Alhamdulillah. Bacaannya adalah astagfirullahaladzim. Sama-sama. Ustaz, ayo kita istighfar. Kan kita habis sholat, bukan habis berdosa. Jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Jangan sampai hati kita kemana-mana. Tidak khusyuk. Coba 1, 2, 3. Astagfirullah. Udah. Gerakan tangan, gerakan ini, bacanya istighfar. Hatinya gini, ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku, dan duka. Lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku, dan dukaku. Susahnya di mana? Susahnya di mana? Di sini, di kepala. Dukanya di sakitnya tuh Di sini. susah, duka. Di sini susah, hilangkan susahku dan dukaku. Makanya orang yang sholat itu meraih ketenangan karena hilang susahnya, hilang dukanya. 2, 3, hilang susahnya, hilang dukanya. Baiklah, kita mulai seremoni. Terima. Pak Ustaz. Jamaah. Lanjut. Lanjut. Dengerin. Ya. Dengerin. Ya.
majelis yang kelima. Yang pertama tadi apa ya? Jalan ke surga. Yang kedua, Memberi ketenangan. yang ketiga, Menegakkan agama. menegakkan agama. Empat, Pahala sholat. pahala. Sholat. Lima, Apa belum? Belum. lima, Belum. membuat awet. Membuat awet tuh. Atau tuh. Membuat awet. Awet pula, awet pula. Ibu datang mengajar nenek pula ngajar nenek. Membuat awet ibadahnya. Tadi yang apa bu Atau isyarat bahasanya gerakan? Sholat yang isyarat gerakan. Istiqomah. Kalau itu rajin Tuhan, kalau ini datang pengajian akan rajin Tuhan. Ingat ya, kebaikan itu bukan karena dilakukan, kebaikan itu karena terbiasa berbuat baik. Karena orang jahat bisa Yang berbuat baik. sholat gerakan isyarat Tapi atau orang apa ya? baik itu adalah orang yang terbiasa berbuat baik. Jamaah kita di sini adalah orang yang sering berjamaah. Namanya jamaah tetap. Banyak jamaah ini mampir. Tapi yang disebut jamaah tetap adalah yang tidak mereka sini. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Catat. Catat. Iya. Menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Ini udah di depan, dengar lagi. Konsentrasi lah. Tulis menyambut Ramadan. Ayo sama-sama. Marhaban Ya Ramadan. ya Ramadan. Ya Ramadan. Ulangi. Kenapa kata marhaban yang digunakan? Selamat datang wahai Ramadan. Kenapa bukan ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan ini. Anda lihat ada toko-toko itu yang menyebar begini. Itu namanya ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban beda. Marhaban gini. Selamat datang. Itu mana? Dengerin. Kenapa marhaban? Kenapa selamat datang ke Ramadan? Karena Ramadan itu tamu. Dulu ada programnya Mas Narji, namanya menjamu tamu. Sama Tamara, istrinya Marcel. Saya tidak akan lupa itu. Luar biasa. Mas Narji ini nggak pernah dua bulan. Mungkin dia pakai hormat.